Qala Utsman radhiyallahu anhu innal mu'mina fi sittati anwa'in minal khaufi. Ini di halaman 208 nanti di dalam kitab Nasaihul Ibad. Seorang mukmin, kata Utsman bin Affan, harus tertanam di dalam hatinya 6 ketakutan. Ya Pak ya, 6 ketakutan. Ahaduha, salah satunya, ya. Ahaduha min qibalillahi ayyahuza sinhul iman. Takutlah kepada Allah. Berarti selain Allah memang takutnya itu Pak, tapi tidak setakut kita kepada Allah. Jadi harus kita tanamkan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ya, mana tahu satu saat Allah ayyahuza sinhul iman, Allah akan mencabut, ya, keimanan darinya. Nah, ini tauhid itu Pak. Nah, ya Pak ya. Bagaimana kita menjaga ketauhidan ini supaya tetap, ya Pak, tetap tak tercabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham Pak ya? Ini yang banyak kita lihat pada akhir zaman ini, tak takut lagi orang, kita lihat nama Allah sebagian. Ayyahuza, bahwa diambil sinhul iman dari dirinya keimanannya. Kalau tidak ada lagi keimanannya, berarti orang yang tak beriman itu namanya kafir. Yang tak beriman kepada Allah dan Rasulnya, yakni Muhammad SAW. Jadi kafir. Kalau kafir tidak ada tempatnya di sorga, ya Pak ya. Nah, dia tempatnya di neraka. Sesuai akidah kita. Kecuali nanti Allah dengan kehendaknya, ya Pak. Allah dengan kehendaknya. Yang beriman, yang taat, bisa jadi kalau dengan kehendak Allah tidak masuk surga. Walaupun dia kafir, di akhir hayatnya bisa dia taubat, akhirnya dia masuk surga. Maka itulah kaum bapak yang harus tahu. Maka kita berupaya ibadah kita hari ini lebih baik dari ibadah yang sudah kita kerjakan semalam kemarin. Dan ibadah kita besok harus lebih bagus dari hari ini, supaya kita tetap dalam golongan orang-orang yang beruntung. Ya, kita lanjut dulu. Wasani min qibalil hafazati, ya, ayyatubu alaihi ma yaftadihu bihi yaumal qiyamah. Nah, orang bertauhid, tanamkanlah rasa takut kepada malaikat Allah. Ada malaikat ini namanya malaikat hafazah. Ayyahfazahu, bahwa malaikat hafizah tadi kalau dia menulis sesuatu yang memalukan pada hari kiamat, ya Bu ya, maka tutuplah aib saudaramu di dunia ini, supaya Allah menutup aibmu nanti di padang mahsyar. Ini kita berlomba-lomba mencari aib orang. Istaghaltum bi uyubi ihwanikum walam taruna bi uyubi ampusikum. Inilah salah satu, kata Ibrahim bin Adham, penyebab doa kita ditolak Allah. Artinya apa tadi? Kamu sibuk mencari aib orang, kamu sibuk mencari kelemahan orang, kamu sibuk mencari kebusukan orang. Walam taruna bi uyubi ampusikum. Walhal sayangnya kamu sendiri tidak sibuk mencari dan memperbaiki aib. Aib ini termasuk kekurangan apa? Aib dirimu. Walhal bisa jadi aib kita lebih besar dan lebih banyak dari aib orang yang kita cari-cari kesalahannya. Bisa itu Pak ya. Jadi malaikat-malaikat ini kita harus berjaga-jaga. Jangan sampai malaikat ini menuliskan sesuatu yang memalukan,
ya, memalukan kita pada hari kiamat. Maka dia ada namanya Yaumus Sahadah, hari yang kita saling bisa pandang-pandangan. Kalau kita dengan umat Nabi Adam kan tidak bisa kita lihat sekarang karena mereka telah pindah alam. Kita yang di Masjid Tarbiyah ini bisa saling bertatap muka. Tetapi di saat itu nanti minal awwalina ilal akhirin, dari umat yang pertama sampai nanti yang terakhir menghembuskan napas waktu dikiamatkan dunia ini akan dikumpulkan di satu tempat. Itulah namanya Ibu padang mahsyar kelak. Jadi di padang mahsyar kelak itu akan dibacakan apa yang ditulis oleh para malaikat itu. Maka jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekecil apapun kebaikan kita tetap harus berbuat baik. Ya Pak ya, sedaya mampu kita. Jangan kita menyesal aku membantunya. Kan banyak itu. Tapi kita pula banyak kali sudah dibantu mengulah pula. Ya Pak, sudah dibantu seolah-olah dia lupa kacang di kulitnya dan seterusnya. Yang ketiga, wasalisu, kita takut min qibali syaitani ayyubtila amalahu. Amalahu menjadi maf'ulun bih. Amala mudhaf, al-hau di sini mudhaf ilaih. Kita harus takut kepada setan. Maka setan ini Bu nggak bisa kita lawan, ya Bu. Kenapa? Karena setan melihat kita, kita tak melihat setan. Bagaimanalah Ibu mengalahkan musuh yang tak nampak? Bisa Bapak kira kita? Bisa Pak? Gimanalah kita mau menikam musuh tapi nggak nampak? Dia melihat kita. Setan ada itu, udah dibisik-bisikannya dari telinga kita ini Pak. Udahlah, nampakkanlah kehebatanmu. Ujub namanya Pak ya. Ujub, ujung-ujungnya nanti ria dan lain-lain sebagainya. Ini yang ceramah ini pun begitu Pak. Karena tak nampaknya dibisik-bisikkannya kita itu. Ya Bu. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, min kibali setan, dari setan-setan Allah. Jadi setan-setan Allah tadi, ayyubutila amalahu, para setan-setan ini tak pernah capek, lelah, putus asa bagaimana supaya anak cucu Adam ini rusak amalnya. Maka Pak, beramal itu Ibu berat, lebih berat menjaga amal itu jangan rusak. Nanti tahajud, apalagi kita udah capek ya Bu, tahajud bangun jam 2:30 itu berat. Terbangunnya kita, tapi karena badan sudah udah agak-agak meriang. Pergi nyawa ke kamar mandi Pak. Apalah beratnya ambil wudhu, sholat 2 rakaat, baru tidur lagi ya Pak. Ini tidak, buang air kecil ke kamar mandi, tidak wudhu, habis lanjut sambung tidur. Bangun nanti jam 7. Biasa kalau udah bangun 2:30, bangunnya nanti jam 7, 7:30 dia. Paham kira-kira Pak ya? Jadi inilah dia setan tadi, ya, berupaya semaksimal mungkin bagaimana supaya amal anak Adam ini, umat Muhammad ini bisa batal, rusak, artinya rusak, batal, rusak. Cara wudhu batal, berarti tidak sah, berarti nggak boleh dia sholat. Karena apa? Karena wudhunya tadi tidak sah. Jadi batal. Kalau batallah amalnya, rusaklah amalnya, apalagi yang dia terima nanti di padang mahsyar. Ya Pak ya, udah rusak. Termasuklah kita kita kata-katai orang ya Pak ya. Kita kata-katai orang, amal kita dikurangi dikasih sama dia. Ya Pak ya, dosa dia ditransfer ke kita. Bertambah dosa kita, pahala kurang. Mengata-ngatai orang, mendengkihi orang, ya. Yang baiknya orang, tapi kita cari supaya orang benci kepadanya. Yang baik itu, baik orang kita tambah lagi, kita dukung,
ya kita taukidkan, oh itu orang sangat baik. Warabi'u, mudah-mudahan bisa sampai kita. Warabi'u, yang keempat, min qibali malakil mauti ay ayahuzahu fi ghaflati nafsihi, ya, fi ghaflati ba'tatan. Itu dulu ya. Yang keempat yang harus kita takuti kepada malaikat maut Israel. Ini dulu sudah kita sampaikan bahwa salah satu dari malaikat Allah yang berat melaksanakan tugas mencabut nyawa itulah malaikat maut. Karena malaikat maut di saat itu, di waktu diperintahkan Allah untuk bertugas mencabut nyawa, malaikat maut ini nggak mau jadi cacian. Ya, akan dicaci orang lah saya kalau saya cabut nyawa ayahnya, nyawa ibunya, nyawa kekasihnya, nyawa istrinya. Jadi semua bersandar, inilah karena malaikat maut. Dicabutnya lah nyawa istriku, anakku baru 7 kecil-kecil. Coba kalau nggak ada malaikat maut, nggak meninggal istrinya, ya Pak, ayahnya, ibunya, anak-anaknya dan lain-lain sebagainya. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, laksanakanlah tugasmu wahai Israel, sesungguhnya orang-orang yang kau cabut nyawanya mereka lupa kepadamu. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, kita harus berjaga-jaga di satu saat malaikat maut, malaikat Israel yang tidak mau mengulur-ulur, menambah atau mengurangi. Kalau sudah tiba saat ajal seseorang itu, pasti dilaksanakan tugasnya untuk memisahkan antara ruh dengan jasad seseorang. Ya Pak ya, maka yang sakitan ini dipisahkan ruh dengan jasad kita ini. Ya, maka di dalam kitab Senjata Mukmin halaman 41 kemarin sudah kita jelaskan, supaya jangan terlalu sakit di waktu ruh kita dicabut oleh malaikat Israel, kita zikirkan 100 kali. Masih ingat Bapak zikirnya kan? Masih ingat Bapak? Oh, ini enggak ada yang mau meninggal ini, masih lama ini masih. Ibu masih ingat? Alhamdulillah. Iya Bapak sebelah kanan. Ya. Salamun alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Mudahnya Ibu, gak pala menghafal, mengingat-ingatannya. Salamun alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dengan keberkahan itu nanti Bu, 100 kali setiap hari kita baca, akan dimudahkan Allah nanti di waktu dicabut ruh kita. Tidak seperti apa yang disampaikan oleh Idris alaihissalam, seperti kambing dikuliti hidup-hidup baru dikasih cabai lagi. Wah, itu belum pas itu Pak, itu sebagai tamsilan apa sajanya itu. Ya. Warabi', ya. Wal khamisu min kibalid dunya ayyatariha wa tusgiluhu anil akhirat. Jadi bagi kita yang ingin mendalami tauhid dengan sebenar-benarnya, mari kita berjaga-jaga min qibalid dunya, dari tipu daya, tipu muslihat dari dunia. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, dunia ini juga termasuk salah satu dari 4 yang menjauhkan kita dari Allah. Ya Pak ya, kenapa kita jauh, sulit dekat kepada Allah? Yang pertama karena setan, yang kedua karena nafsu, yang ketiga karena dunia, yang keempat karena makhluk. Ya Pak ya, makhluk. Seringnya itu kalau kita pergi musafir ya Bu ya, musafir memang bolehnya rukhsah jamak qasar ya Pak ya, jamak qasar. Tapi seringnya itu 3 orang kita dalam perjalanan, 2 udah sepakat sholat kita di sini. Ini azan, paslah sholat jamaah, tenang kita ini.
Ada satu lagi itu, di masjid yang sana saja. Pas terkejar kita itu, kempes ban di tengah jalan, akhirnya tiga-tiga tak sholat. Akan? Walau udah pas tadi. Adanya masjid sekarang udah apa? Kopi, susu, atau teh manis udah gratis, tinggal apa? Tinggal buat, udah semua ada di situ. Itu pun tak mau dia sholat ke masjid. Gimana lagi dibuat kira-kira Pak? Kurasa harus apa ini? Harus ada di pintu, setiap yang masuk dapat 100.000 ya Pak. Kalau ini antrinya sampai ke apa sana ini? Sampai ke Masjid Salman sana antri ini. Gimana? Walhal itulah dia umat Islam ini. Tidak diperlihatkan Allah bagaimana besarnya pahala-pahala yang sudah dipersiapkan Allah bagi orang yang sholat berjamaah, bagi yang mengaji atau majelis taklim seperti ini, menguji sejauh mana keteguhan dia untuk tetap beramal mendekatkan diri pada Allah tadi. Kalau diperlihatkannya pula baru kita rajin, kurang bagus itu. Tapi ini walaupun tidak nampak, tapi kita yakin bahwa Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita, maka tetap kita majelis taklim kita ikuti, kemudian sholat berjamaah kita penuhi, dan seterusnya. Ya. Jadi kita harus berhati-hati kepada dunia. Dunia ini dari dana, ya dunia. Dunia artinya dekat, ya Pak ya. Jadi di dunia ini nggak ada yang jauh. Kan sering kita Pak ada acara, tiba-tiba ada dari Jakarta, rupanya kawan kita sebangku dulu. Udah pisah nanti, rupanya dunia ini kecil kata kawan itu. Karena berpisah dengan kawan yang udah 20 tahun tak pernah ketemu juga di satu acara. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, dan masa kita di dunia ini juga sangat singkat, hanya sekejap mata saja. Ya. Ayang tariha wa tusghiluhu anil akhirah. Dan yang harus kita takuti bahwa dunia ini menyibukkan kita untuk akhirat. Jadi kita udah lebih mengutamakan dunia dibanding akhirat. Maka pertanyaan, kalau kita jual kelontong lah contohnya, jual kelontong atau jual baju, kain, kalau modalnya besar, untungnya besar itu Pak ya. Ya Pak ya. Kalau modalnya kecil, untungnya juga kecil. Ya Pak ya. Untungnya kecil. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau dunia ini kita ibaratkan modalnya atau untungnya ini Pak. Untuk akhirat, kan dunia akhirat. Kalau ada modal, ada untung. Mananya yang betul Ibu? Dunia ini modalnya, akhirat untungnya, atau akhirat modalnya, dunia untungnya? Mana yang cocok Pak? Secara umum selalu kita bilang dunia inilah modalnya, baru akhirat untungnya. Itulah maka kita selalu mendahulukan dunia baru akhirat. Jadi kalau pas ada pesta, mana lebih bagus, makan dulu atau sholat dulu? Ya sholat dulu. Betulnya itu Bu ya, bukan? Ya betul ya. Itulah yang baik. Jadi Ibu ini udah makomnya makom aulia ini. Ya, memang itu sholatlah dulu baru makan. Walaupun tadi udah sangat lapar, waktu ada undangan pesta, sebetulnya begitu dia Pak. Supaya sesuai, akhirat itu modalnya, baru dunia untungnya. Selama ini terbalik kita buat, dunia itu modalnya, baru akhirat untungnya. Maka selalu kita dulukan dunia baru akhirat. Maka ujung-ujungnya, maka sholat kita pun nanti tinggal 10 menit lagi habis waktu, barulah sholat. Dunia dulu, jualan dulu, perjalanan dulu. Sebetulnya udah dapat waktu sholat, sholatlah dulu. Umpama kita dari kantor, selalu itu ada 20 menit lagi buat pekerjaan yang lain. Jangan pula 20 menit lagi duduk-duduk aja, bersiul-siul.
Ya Pak ya, baca buku atau menulis 20 menit lagi, 20 lewat 2 menit barulah kita sholat, barulah kita hidupkan mobil, baru pulang dari kantor ke rumah. Ya Pak, mana tahu di tengah jalan ada musibah, ya, dan mana tahu di tengah jalan kita dipanggil Allah, kita udah tunaikan sholat asar. Ya Pak ya. Kenapa? Karena kalau kita udah masuk waktu, kita belum sholat, kita pulang ke rumah, mana tahu di tengah jalan malaikat Israel tadi melaksanakan tugasnya, dicabutnya nyawa kita, tetap dia berdosa meninggalkan sholat asar tadi karena udah masuk waktu. Ke situ dia Pak. Maka tadi ibu udah perlu itu ditularkan sama kawan-kawan, sholat dulu baru makan kalau pesta, ya. Kenapa? Karena setelah sholat lebih khusyuk kita makan nanti. Tapi kalau kita yang kurang-kurang iman ini, kalau kita sholat belum makan, ingat terus dia masih ada nggak itu nanti ya, gitu Pak. Ya Bu, terbayang ke situ sebetulnya. Tapi kalau udah makan lah baru tenang nanti, ternyata banyak setelah makan banyak juga jadi tak sholat. Ya Pak ya, gitu. Ini sebetulnya tergantung kacamata kita, dari mana pijakan kita memandang sesuatu itu. Kalau dia menurut ilmu fikih, maka didulukannya dulu makan baru sholat. Tapi dia kalau menurut ilmu tasawuf, dia tidak. Kenapa? Takut dia makan ikan nanti, makan tertancap duri di apanya, itulah buat dia meninggal. Itulah yang dia takutkan. Karena itu dia masih termasuk orang meninggalkan sholat, karena udah masuk waktu tadi. Begitulah pertimbangannya. Ya Pak ya. Tapi kita selalu makan-makan, alhamdulillah tidak ada masalah. Makan ikan 3 potong pun tak apa ya Pak. Ya jatahnya satu-satu, kita ambil 3 potong. Ya. Wasadisu, dan yang keenam kata Utsman bin Affan, min kibalil ahlil iyali ayastagila bihim fayastagilunahu an zikrillahi ta'ala. Berhati-hatilah kita, kata Utsman bin Affan, orang-orang ahli tauhid ini min ahlil iyal, dari keluarganya. Keluarga kita ayastagila bihim fayastagilunahu an zikrillah. Jadi sebetulnya kita maunya berzikir, ya Pak, maunya berzikir, maunya bersedekah supaya banyak pahala kita. Tapi istri kita ini banyak kali itu katanya, ada keluarga Pak, ada keluarga, adik-adiknya datang dari Medan, abang-abangnya lah tinggal di kampung. Di kampung pula banyak lah, ada yang kelapa, kan dibawa lah ke Medan daripada beli kelapa. Ya Pak ya, dikasih oleh abangnya lah, namanya adiknya. Ya, dikasihnya lah 10 kelapa ini, 2-nya adiknya, 20 kelapa. Apa kata istrinya dari belakang? Bisalah mereka jual kelapa itu katanya. Itu kan sindiran itu. Maksudnya banyak kali. 2 aja, 1 orang, 4. Yang lainnya sama kita, bisa kita jual kan. Bisalah mereka jual kelapa katanya, coba. Itulah bahasa-bahasa tadi yang diam kau di situ, kata suami. Akhirnya habis pulang adiknya tadi 2 hari 2 malam tak tegur-teguran suami istri. Hanya karena itu saja. Gitu. Jadi itulah yang dapat. Jadi takutilah keluarga-keluarga kita yang menjauhkan kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, an zikrillah. Ya, maka sebagus-bagus kawan ibu, kawan yang bisa mengingatkan kita kepada Allah. Bukan kawan yang kaya yang bisa mentraktir kita setiap kita mau makan di mana, dia udah bertanggung jawab untuk apa. Itu belum lagi. Tapi orang yang paling baik adalah orang yang bisa mengingatkan kita kepada Allah dikala kita lalai mengingat Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, itulah 6 tadi
Mudah-mudahan dapat kita ingat satu aja dari yang 6 itu. Kalau dapat pula 6 udah luar biasa. Ustadz aja nggak dapat saya lagi. Iya, ya Pak ya. Secara apa? Kita cukupkan pertemuan pada malam ini. Ada yang bertanya untuk beberapa menit. Udah habis waktu. Habis waktu. Ibu nggak ada ya? Bapak juga nggak ada? Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kami cintai, yang kami muliakan, marilah kita tutup dengan doa.